Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, kembali hadir program BIM, berbagi ilmu dan manfaat bersama saya Afifah Hansa. Nah pemirsa, hari ini sebuah tema akan kita bahas dan judul tema untuk kesempatan hari ini adalah Ketahanan Pangan Jawa Tengah di masa pandemi COVID-19. Untuk itu kami hadirkan narasumber kita, ada Bapak Insinyur Agus Waryanto, Sarjana Ilmu Politik, Magister Manajemen. Beliau adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah. Langsung saja kita akan sapa beliau yang sudah hadir di studio saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat datang di MTA TV. Terima kasih. Ya. Nah, spesial hari ini kita berbincang tentang ketahanan pangan. Mengingat ini juga sudah mulai masuk musim penghujan juga ya Pak ya. Iya, betul. Di beberapa daerah, saya jadi teringat di beberapa daerah sudah mulai menanam padi. Nah, Jawa Tengah adalah salah satu provinsi yang dikenal dengan surplusnya padi di provinsi kita Bapak. Iya, iya. Alhamdulillah. Nah, nanti pemirsa kita akan banyak berbincang mengenai bagaimana sih ketahanan pangan khususnya di Provinsi Jawa Tengah, apalagi di masa pandemi seperti ini ya Bapak. Dan juga saya penasaran ketahanan pangan dalam kaitannya ini ya Pak, kalau musim hujan itu biasanya sudah mulai banyak bencana nih. Yeah. Sudah mulai banjir, kalau tahun-tahun lalu mungkin ada tanah longsor dan sebagainya. Bagaimana sih peran dari Dinas Ketahanan Pangan khususnya dalam menghadapi situasi-situasi yang tak terduga, misalnya bencana. Baik, langsung saja, namun sebelum itu kita akan berikan kesempatan kepada Bapak Agus untuk menjelaskan apa sih maksudnya dari ketahanan pangan. Silakan. Ya, terima kasih para pemirsa MTA TV yang saya hormati. Pada kesempatan siang hari ini, jadi merupakan kesempatan yang sangat strategis bagi kami karena diberikan kesempatan untuk menjelaskan bagaimana peranan ketahanan pangan dan ketahanan pangan itu apa, kemudian bagaimana upaya-upaya Jawa Tengah termasuk bagaimana antisipasi terhadap situasi kondisi yang ada saat ini khususnya di era pandemi COVID-19 termasuk munculnya beberapa bencana alam yang terjadi. Jadi para pemirsa yang kami hormati, jadi mengenai ketahanan pangan itu sesungguhnya di Jawa Tengah ini menjalankan undang-undang tentang pangan, yaitu Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012. Jadi di sana memang disebutkan bahwa ketahanan pangan ini merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan. Tentu saja kondisi terpenuhinya pangan itu harus disesuaikan dengan situasi kondisi termasuk terhadap akses harga. Sehingga kearifan lokal juga ada, kemudian harga juga ada, ketersediaan juga ada yang disebut sistem pangan. Baik. Jadi sistem pangan itu merupakan bagian-bagian atau elemen-elemen yang terdiri dari ketersediaan pangan. Jadi ketersediaan pangan itu memang harus dihitung berdasarkan dari hasil produksi pertanian dalam arti luas, kemudian setelah itu juga berapa sebenarnya stok yang ada. Nah, ini adalah untuk mencukupi kebutuhan dari konsumsi masyarakat. Jadi artinya kita sudah lama mengenal suatu teori bahwa pertumbuhan penduduk ini kan begitu cepat sehingga secara geometris itu dapat digambarkan sebagai deret ukur. Jadi begitu cepatnya penduduk ini berkembang terutama di muka bumi ini. Nah, kemudian bagaimana penyediaan pangan? Nah, penyediaan pangan ini ternyata seperti deret hitung. Jadi hanya senantiasa akan terlambat dengan pertumbuhan ini. Sehingga tetap harus dicukupi kebutuhan pangan dari masyarakat ini. Apalagi termasuk di Jawa Tengah ini. Memang
Dinas Ketahanan Pangan atau Dishanpan Provinsi Jawa Tengah ini ditugasi oleh Bapak Gubernur Jawa Tengah untuk memberikan jaminan dan memastikan jangan sampai terjadi satu individu masyarakat pun yang sampai kerentanan pangan. Ini adalah memang tugas dari pemerintah untuk memberikan kepastian dan jaminan, sehingga kami pun harus mengupayakan bahwa stok Jawa Tengah ini adalah cukup. Sehingga kalau 1 tahun misalnya ya, kita sudah hitung dalam 1 tahun ini Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional itu mempunyai stok paling tidak kita surplus sekitar 3,3 juta ton beras. Surplus ini tentu saja sudah dari stok dikurangi konsumsi. Sehingga perspektifnya bahwa ketersediaan Jawa Tengah yang kurang lebih rata-rata 16% dari kontribusi nasional untuk beras nasional ini bukan hanya untuk kepentingan Jawa Tengah, tetapi juga ikut membantu provinsi-provinsi lain yang masih kurang produksinya, kurang ketersediaannya. Ini penting karena kan kita sebagai negara kesatuan Republik Indonesia yang di dalam satu negara kesatuan ini memang harus cukup. Ini adalah dari aspek ketersediaan atau stok. Kemudian yang kedua adalah aspek distribusi pangan. Jadi aspek distribusi pangan ini lebih mengacu kepada bagaimana pangan ini mempunyai distribusi yang merata, baik antar waktu maupun antar wilayah. Nah ini penting, karena seperti masa pandemi. Masa pandemi kita stok Jawa Tengah itu sangat cukup, tapi karena ada pembatasan mobilitas, nah ini akhirnya menjadi masalah. Masalah berarti masalah distribusi pangan untuk dari suatu daerah dikirim ke daerah lain. Nah ini di bidang distribusi pangan. Kemudian yang berikutnya adalah masalah yang terkait dengan penganekaragaman pangan. Jadi konsumsi beras kita kan masih tinggi, lebih kurang masih rata-rata sekitar 93 kg per kapita per tahun. Ini masih terlalu tinggi. Sehingga bagaimana supaya tidak terlalu tinggi, ini perlu ada penganekaragaman konsumsi. Kita sudah pengalaman dengan penganekaragaman konsumsi menggunakan pangan lokal, seperti umbi-umbian, ada yang jagung, termasuk ada ya berbagai umbi-umbian yang kita kenal. Itu adalah sebagai bagian dari upaya diversifikasi konsumsi. Kemudian yang terakhir itu adalah masalah keamanan pangan. Jadi keamanan pangan ini memang cukup penting. Jadi bukan pangan yang kita dapatkan itu bukan hanya harganya, tetapi yang penting harus juga B2SA yang disebut B2SA. Jadi beragam, bergizi, seimbang, dan aman dikonsumsi. Tentu saja di dalamnya harus ada halal. Kehalalan ini juga penting bagi kita yang sebagian besar menganut agama Islam ini. Memang halal ini menjadi penting. Itu merupakan bagian upaya-upaya mewujudkan ketahanan pangan. Nah, ini adalah hal yang penting kami. Jadi sistem pangan. Kemudian kami juga surplus. Tapi kalau kita kondisi dari bahan-bahan ini kan produksinya ini bukan hanya beras, ada jagung, ada kedelai, kemudian ada produk-produk lain. Kita di Jawa Tengah ini semuanya surplus ada kecuali ada tiga komoditas. Bapak Gubernur sudah menyampaikan bahwa kita harus antisipasi itu, yaitu komoditas yang pertama adalah masalah gula. Masalah gula ini kita masih harus disuplai dari daerah lain. Ya, walaupun kita cukupnya ini memang kita harus menyiapkan. Bisa dari daerah lain atau ini. Kemudian yang kedua kedelai. Kedelai ini juga masih kita masih dapat dikatakan masih kurang lah. Kemudian yang berikutnya adalah kaitan dengan bawang putih. Jadi bawang putih ini kita kurang. Jadi kalau hasil dari produksi dari teman kami di Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, itu bawang putih itu surplusnya hanya sekitar bulan Maret April. Setelah itu minus. Nah, minusnya itu secara keseluruhan dalam 1 tahun ini memang harus didukung dari luar daerah, tapi cukup karena ini memang tugas dari kita semua. Jadi itu adalah situasi kondisi
Jawa Tengah yang ini. Kemudian di era pandemi, nah ini memang ada program-program yang harus kita antisipasi dan saya kira cukup menarik terkait dengan ketahanan pangan. Salah satu kita mempunyai program yang disebut optimalisasi pemanfaatan pekarangan. Nah, ini makanya ada family farming, ada urban farming. Ini adalah memanfaatkan sumber daya pangan di sekitar kita. Pada saat pandemi kan kita banyak di rumah. Nah, ini bisa menggunakan pot, menanami tanah yang masih kosong. Jadi supaya tidak mubadir. Jadi kosong tanami, kosong untuk menghasilkan pangan tadi. Ya ini nih cukup lumayan. Kemudian yang berikutnya di era bencana ini, misalnya ada banjir, misalnya kemarin di Kebumen dan sebagainya. Nah, ini kita mempunyai program yang disebut lumbung pangan masyarakat. Jadi lumbung pangan ini memang harus disediakan untuk menjawab tantangan apabila ada potensi kekurangan pangan. Nah, misalnya pada saat musim sekarang, musim banjir, kita di Jawa Tengah oleh Bapak Gubernur kemarin pada era COVID, kami diberikan tambahan untuk menyediakan lebih kurang 850 ton gabah kering giling. Nah, kemudian setiap tahun Gubernur Jawa Tengah ini menyiapkan cadangan pangan ini kurang lebih 200 ton beras. Jadi dipersiapkan apabila terjadi paceklik, musim kekeringan atau kebanjiran. Nah, ini untuk masyarakat yang supaya apa? Supaya tidak terjadi kerawanan pangan. Saya kira itu. Ya. Baik. Iya, tugas yang dijalankan di Dinas Ketahanan Pangan adalah memang memastikan bahwa pangan masyarakat itu tidak kekurangan gitu ya, Pak ya. Betul, jangan sampai ada individu yang rentan tadi istilahnya pangan, seperti itu. Ya. Baik. Nah, pemirsa, Anda bisa bergabung bersama kami ya nanti di 0271 679 3000, SMS, WhatsApp di 0811 255 3000. Baik, jadi selama pandemi ini memang dinas lebih menekankan masyarakat untuk bisa secara mandiri begitu ya Pak ya, memenuhi kebutuhan pangannya. Apakah ada program-program khusus dari Dinas Ketahanan Pangan terkait dengan membujuk masyarakat untuk itu tadi Pak, ada family farming, kemudian ada urban farming gitu? Ya. Jadi memang betul. Jadi Bapak Gubernur ini memang menangkap sinyal bahwa pada saat masyarakat ini ada di rumah masing-masing, termasuk kemarin itu adanya mudik itu, ini harus bagaimana? Tentu saja harus bekerja. Betul. Bekerjanya ini harus supaya tidak mandek. Jadi ada kegiatan yang itu digerakkan tetap bersemangat, tetapi karena eranya pandemi, ini memang harus protokol kesehatan. Betul. Ya toh, jaga jarak, kemudian menggunakan masker, kemudian juga cuci tangan dan sebagainya itu. Ini penting karena sampai hari ini pun dari hasil evaluasi dari gugus tugas ini memang Jawa Tengah itu belum selesai, termasuk Indonesia belum selesai mengenai pandemi ini. Betul. Jadi memang harus kita berupaya untuk bagaimana manajemen resiko dari adanya pandemi ini bisa kita antisipasi. Caranya yang pertama harus mencegah. Mencegah jangan sampai pandemi ini menjadi meluas. Yang kedua adalah memitigasi mengenai dampaknya. Jangan sampai nanti dampaknya itu menimbulkan tadi adanya perekonomian tidak bergerak, masalah kerawanan sosial, dan sebagainya. Nah, ini sudah diantisipasi. Makanya Bapak Gubernur di dalam mengatasi pandemi ini juga ada gerakan yang cukup bagus dan ini berbasis kepada kearifan lokal, yaitu yang disebut Gerakan Jogotongo. Nah, ini hal yang menarik. Jadi beliau itu menyampaikan jadi bahwa menangani pandemi, menangani apapun, keguyuban, kerukunan, ini menjadi hal yang paling penting. Jangan hanya istilahnya itu pemerintah saja, partisipasi dari masyarakat dengan kemampuannya ini bisa untuk memberikan solusi terhadap apabila terjadi dampak-dampak tadi. Ya.
Saya kira Baik. itu. Ya, tapi kalau Jawa Tengah aman ya Pak ya, Oh ya, untuk beras ini sampai surplus. ya surplus. Jadi Kalau kita, surplus ini biasanya bagaimana Pak? Apakah dikirim ke luar daerah juga ya, atau hanya disimpan begitu untuk cadangan? ya. Jadi surplus beras ini sudah kami sampaikan bahwa ini juga untuk bisa digelontorkan untuk ke provinsi lain. Baik. Kan provinsi di Indonesia itu tidak semuanya sebagai sentra beras. Jadi kalau kita lihat itu kan yang sebagai sentra beras itu kan Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, daerah Simalungun itu, kemudian si Dendeng Rapang itu di daerah Sulawesi Selatan. Yang lainnya kan kebanyakan bukan produsen, Iya. tapi memproduksi tapi masih kurang dibandingkan dengan konsumsi. Baik. Nah, sehingga kita itu berupaya untuk bagaimana ikut memikirkan itu. Jadi tugas dari ketahanan pangan di dalam undang-undang tadi kan disebutkan bahwa harus memberikan jaminan bahwa semuanya itu bisa mengakses pangan. Mengakses pangan secara tadi merata sesuai dengan kebutuhannya. Ini hal-hal yang penting. Jadi bagaimana menjamin distribusi antar waktu. Antar waktu itu misalnya pas antar waktu ini tiap tahun kan ada misalnya Hari Besar Keagamaan Nasional atau HBKN. Iya. Ini biasanya kan kebutuhannya menjadi naik. Betul. Nah, kemudian pada waktu antar waktu juga musim kering menjadi peceklik, musim banjir terjadi kekurangan pangan. Nah, ini disiapkan. Jadi antar waktu, antar wilayah. Jadi termasuk tadi Provinsi Jawa Tengah bersyukur karena mempunyai surplus untuk kita kirimkan kepada daerah-daerah lain. Saya kira itu. Ya. Baik. Ya. Baik pemirsa, nah kita akan lanjutkan perbincangan kita di sesi kedua nanti bersama dengan Bapak Agus dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah. Dan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, silahkan di sesi kedua nanti akan saya buka kesempatannya bagi Anda melalui line telepon di 0271 679 3000, SMS WhatsApp 0811 255 3000. Namun kita akan jeda sejenak, pastikan Anda tetap bersama kami di program BIM Berbagi Ilmu dan Manfaat, akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyimak program BIM Berbagi Ilmu dan Manfaat bersama saya Afifah Hansa, dan juga masih ada Bapak Agus, beliau adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah. Nah, di sesi pertama tadi kita sudah banyak membahas mengenai apa maksud dari ketahanan pangan, kemudian bagaimana kondisi Jawa Tengah saat ini, dan usaha yang dilakukan oleh Dishanpan selama masa pandemi COVID-19. Di sesi kedua ini, sekali lagi bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan di 0271 679 3000, SMS WhatsApp 0811 255 3000. Baik. Yang masih membuat saya penasaran ya Pak Agus ya. Dispanhan ini kan punya beberapa program nih, banyak malah ya Pak, malah sibuk sepertinya ya. Selama pandemi semakin sibuk karena memang masyarakat perlu didampingi, apalagi kaitannya dengan ketahanan pangan setiap masyarakat. Nah, ini ada program apa saja sih Pak yang munculnya malah pas pandemi? Ya. Baik, silahkan. Jadi tadi sudah kami sampaikan bahwa masalah stok Jawa Tengah tidak ada masalah. Ya. Jadi justru surplus membantu daerah lain. Tetapi karena di dalam era pandemi ini ada pembatasan kaitan dengan social gerak, distancing ini agak jarak, kemudian kerja di rumah. Ini masalah distribusi menjadi masalah. Oh, baik. Jadi para petani kita sudah berusaha secara maksimal menghasilkan produksi. Betul. Tapi karena pasarnya kurang, ini akhirnya kan menjadi masalah. Padahal barang-barang yang ada ini harus sampai kepada konsumen. Yeah. Nah, sementara konsumen ini juga ada masalah, yaitu daya belinya turun. Iya. Nah, ini kan harus dipertemukan. Jadi salah satu program dari pemerintah ini, termasuk Jawa Tengah ini adalah bagaimana menciptakan pasar. Jadi memang betul, jadi pengembangan pertanian itu ada faktor-faktor utama sebenarnya, paling tidak ada 5,
faktor utama yang harus diperhatikan untuk supaya pembangunan pertanian ini menjadi menjadi dinamis. Yang pertama memang pasar. Yang kedua itu adalah pasar ini pasar bagi produksi petani tadi. Iya. Kemudian yang kedua adalah kaitan dengan teknologi yang senantiasa berubah, teknologi, inovasi. Kemudian yang ketiga itu adalah kaitan dengan bagaimana sarana prasarana itu tersedia secara lokal untuk mengolah produksi atau menghasilkan produksi. Kemudian yang berikutnya adalah masalah lahan. Lahan ini adalah bagaimana mengenai perluasan lahan maupun perbaikan dari lahan yang mulai kritis. Dan yang terakhir itu adalah transportasi atau yang disebut pengangkutan atau konektivitas. Nah, dari 5 ini kita bahas aja mungkin kaitan dengan era pandemi adalah pasar. Jadi Bapak Gubernur pernah menyampaikan bahwa produsen ini harus dibantu untuk memasarkan sampai kepada konsumen. Makanya program yang dibangun di Jawa Tengah, dan ini program yang sudah ada tetapi kita tingkatkan kualitasnya, yaitu yang disebut Pasar Mitra Tani. Jadi pasar Mitra Tani ini diselenggarakan di halaman Dinas Ketahanan Pangan. Jadi Dinas Ketahanan Pangan Jawa Tengah itu kan kantornya di Komplek Pertanian Taru Budaya Ungaran. Di Ungaran. Ungaran itu di Kabupaten Semarang. Jadi walaupun jauh Jawa Tengah itu berada di Kabupaten Semarang, di perbatasan. Nah, di situ ada Komplek Pertanian. Nah, kemudian pelaksanaannya ada di halaman itu, kita kan punya fasilitas halaman yang luas. Betul. Nah, kemudian kita hanya mengundang para pedagang yang sekarang di pasar tradisional itu kan harus jaga jarak juga. Tapi beberapa pedagang atau ini kita undang di situ, ada kurang lebih 25 sampai 30 atau justru lebih. Kemudian menjajakan dagangannya di situ. Kemudian ini adalah membeli dari petani. Membeli dari petani, kemudian kita datangkan konsumennya. Konsumennya kan cukup banyak ini di lingkungan Taru Budaya sendiri itu banyak. Kemudian bertemu. Lah bertemunya ini kita atur, yaitu pagi jam 7 sampai jam 10 pagi. Nah, kemudian karena ini musim pandemi juga kita atur SOP untuk protokol kesehatan juga harus dipakai. Sehingga kalau ibu-ibu membeli, itu setelah membeli ya harus segera pulang, nggak boleh kongko-kongko di situ. Nanti malah menimbulkan kerumunan. Betul. Nah, ini sudah kita antisipasi dan kita sudah bisa. Dan pelaksanaan ini pada awalnya kan tiap hari Jumat pagi. Tetapi pada sebelum Idul Fitri dan termasuk era pandemi, akhirnya kami melaporkan kepada Bapak Gubernur untuk frekuensinya ditambah. Akhirnya kita tambah setiap hari Senin pagi, Rabu pagi, Jumat pagi. Yang semula hari Jumat. Luar biasa. Ternyata sambutannya luar biasa, sehingga omsetnya kalau selama 3 jam itu omsetnya bisa kita hitung dan kita evaluasi itu bisa mencapai 30 sampai 50 juta. Nah, ini kan membantu kepada petani yang hasilnya bisa dibeli, kemudian kepada konsumen membantu untuk mendapatkan barang yang tadi, yang sehat, kemudian barang yang murah, relatif murah. Ini adalah program-program di bidang mengatasi masalah pasar. Kami juga mempunyai yang disebut Toko Tani Indonesia, TTI. Kita punya tersebar di Jawa Tengah. Ini juga sama, polanya adalah kita mengembangkan bagaimana di Toko Tani Indonesia ini kita bisa menjual produk-produk petani dengan harga-harga yang relatif murah. Kayak kira itu. Baik. Memang salah satu kendala adalah tersedianya pasar selama pandemi. Apalagi akhir-akhir ini banyak pasar yang beruntun ditutup juga. Ini kadang-kadang kasihan pedagangnya kan. 2 minggu itu bukan waktu yang singkat. Tapi ternyata dengan difasilitasi begini, kita bisa kontrol. Kemudian barang tetap berputar, perekonomian tetap berjalan. Dan ternyata sampai hari ini pun masih berjalan dan semakin ini ya Pak ya, banyak peminatnya. Ya, termasuk beberapa kabupaten sudah sudah mengembangkan juga. Ada 3 kabupaten paling tidak yang ini sudah mulai ikut. Ya, ikut. Jadi tanpa programnya. ada pendanaan, tapi dia bisa berkreasi. Jadi seperti Kabupaten Pekalongan. Ya, Kabupaten Sukoharjo. Kemudian yang terakhir itu Kabupaten Blora.
Ini sudah. Baik. Nah, sudah secara rutin sudah Wah, melaksanakan itu. alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Baik, kita sapa penelpon terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana? Dari Pak Budi di Karanganyar. Ya, silakan Bapak Budi. Baik, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus, ini ngomong-ngomong tentang ketahanan pangan, mungkin saya dari sisi masyarakat awam begitu, bahwa sekarang ini di masa pandemi harga-harga, bukan harga-harga, maksudnya dalam posisi normal saja, kadang-kadang petani ini di pihak yang notabene sangat mepet dengan kondisi pasar yang labil begitu. Nah, bagaimana para petani ini bisa menjadi meningkat terkait dengan pendapatan yang bisa didapatkan oleh beliau di masa pandemi ini, sementara kondisi di masa normal pun beliau ini notabene turun harganya, bahkan kadang-kadang harga di pasaran tidak seramah dengan hasil yang didapatkan dari petani, maksudnya hasil panennya begitu. Nah, mohon solusinya untuk kami para petani yang ada di daerah. Begitu Pak Agus, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini juga masalah petani keseluruhan, Pak, harga, masalah harga. Baik, jadi baik ini Pak Budi, pertanyaannya sangat bagus nih, luar biasa. Yeah. Jadi ternyata beliau menyimak apa perbincangan kita, ternyata beliau sangat bagus memberikan suatu pertanyaan. Jadi memang di bidang ketahanan pangan itu intinya bukan hanya kita ketahanan pangannya itu tahan, bukan hanya itu. Karena sebenarnya di balik ketahanan pangan itu juga ada sisi lain yang juga harus diangkat, yaitu sisi peningkatan pendapatan petani. Jadi ketahanan pangan oke, tetapi kalau pendapatan petani itu tidak meningkat ya artinya ya tidak ada suatu perbaikan yang bagus. Jadi ada dua sisi mata uang. Jadi tahan pangan, tetapi pendapatan petani harus meningkat. Kemudian dari situ tentu saja masalah harga, betul Pak. Jadi harga ini sebenarnya kalau tadi persyaratan utama pembangunan pertanian itu 5. Tetapi kalau kaitan dengan harga yang di tingkat petani yang kadang-kadang rendah, apalagi di musim panen raya, ini kaitan dengan insentif bagi petani. Jadi ini merupakan faktor pelancar sebenarnya, pelancar pembangunan pertanian. Jadi petani memang harus diberikan insentif dengan harga yang memadai. Tetapi konsumen ini harus akses harganya juga harus bisa diakses oleh konsumen. Jadi petani harga sesuai dengan tadi yang disebut, kalau kita ukurannya itu misalnya nilai tukar petani. Kita nilai tukar petani itu tingkat kesejahteraan petani dari harga itu. Kemudian juga akses dari konsumen juga harus dijaga. Kami mempunyai program, jadi begini, kaitan dengan pada waktu harga jatuh, ini khususnya di bidang perberasan, kami ada program disebut sergap, jadi serap gabah. Serap gabah petani itu yaitu tadi kalau harganya jatuh ya kita bisa membantu menyerap, tetapi kan pemerintah itu kan terbatas. Betul. Kemudian yang kedua, kami juga punya program tadi distribusi tadi. Jadi kalau misalnya harga di tingkat petani, kemarin terjadi cabai, itu kami di Blora itu harganya 6.000, tetapi di Kediri, Jawa Timur, itu harganya pada saat itu bisa mencapai 15.000. Nah, kami bisa membawa jadi dari Blora kepada Kediri, tetapi biaya transportasinya, biaya distribusinya bisa kita ganti. Nah, ini kan upaya-upaya sehingga harga di Blora itu bisa meningkat, tetapi subsidi distribusinya bisa kita bantu. Ini barangkali formula yang cukup bagus karena di Jawa Tengah sudah dikembangkan. Jadi subsidi itu adalah subsidi tadi kaitan dengan bisa
subsidi kaitan dengan sarana produksi, tapi juga biaya untuk transportasi. Saya kira itu bagus. Jadi kami sepakat Pak Budi. Jadi apalagi kita di bulan November ini kan petani itu adalah pahlawan pertanian, pahlawan pangan, pahlawan ekonomi. Karena menyelamatkan dari tadi pertumbuhan ekonomi kan dari pertanian juga masih positif ini. Makanya para petani sudah semangat, tetapi harus kita semangati lagi. Saya setuju. Baik, dengan harga yang stabil begitu stabil, ya? Ya betul. Iya. Baik, terima kasih Pak Budi yang ada di Karanganyar. Berikutnya sebelum kita lanjutkan kembali, Pak ada pertanyaan melalui pesan singkat. Ya. Selamat siang, terima kasih dari Ibu Ratri yang ada di Rembang. Oke. Ya. Untuk wilayah-wilayah yang belum ada pasar mitra tani, apakah dari masyarakat bisa mengusulkan kepada pemerintah setempat atau memang itu program dari atas atau dari provinsi mungkin maksudnya? Baik, terima kasih. Ibu Ratri di Rembang. Ini terima kasih. Ini Rembang ini saya sangat menaruh perhatian di Rembang. Jadi begini. Jadi kaitan dengan tadi sudah saya sampaikan bahwa pasar ini harus diciptakan. Betul. Tetapi kita tidak cukup harus ada programnya atau harus ada anggarannya. Kami pun juga tanpa anggaran, tetapi ini juga kita lakukan karena kami sudah punya fasilitas. Tinggal menggerakkan, mempertemukan produsen dan konsumen. Baik. Memang pertanyaannya bagus. Apakah di daerah kabupaten itu yang belum itu bisa melaksanakan? Sebenarnya bisa. Cuma permasalahannya diizinkan atau tidak. Atau mampu atau tidak melaksanakan. Kami sudah contohkan tadi Kabupaten Pekalongan bisa, ternyata Kabupaten Blora bisa, Kabupaten Sukoharjo bisa. Nah, pasar ini sebenarnya kalau di Rembang itu Bu Ratri ini bagus. Salah satu contohnya ini pasar ini bukan hanya pasar yang produksi sayur-sayuran dan sebagainya. Kalau di Rembang ini di pasar digital pangan lokal di Brumbung. Itu di Kaliori itu lumayan bagus juga. Itu tapi menjualnya adalah produk-produk pangan lokal. Jadi di sana itu setiap hari itu jam 15 sampai jam 18 masyarakat itu disiapkan untuk bagaimana menjual pangan-pangan olahan yang dari lokal. Ini sudah jalan. Itu saya sudah berapa kali, paling tidak sudah 3 kali kemarin ke Brumbung, dan ini bisa dicontoh daerah lain, dan ini akan dicontoh antara lain oleh Kabupaten Purbalingga. Purbalingga akan ini. Jadi kalau tadi kan pasar yang bahan-bahan, kemudian beberapa. Kalau ini di masyarakat dan itu dipelopori oleh pemuda yang Pak Sarjani itu dia bisa mengumpulkan, kemudian dia bisa memberikan lapak-lapak untuk menjual para masyarakat itu menjual produknya di situ. Ini lumayan. Nah, ini salah satu di Brumbung, Mbak. Di Brumbung itu di daerah Kaliori, Rembang. Rembang. Kebetulan Ibu Ratri kan dari Rembang. Betul. Nah, ini saya kira mungkin di daerah lain, tapi lebih dekat bisa lihat ke Kaliori gitu ya. Kaliori di Brumbung itu, jadi pasar digital pangan lokal. Jadi pemasarannya itu jauh dari dari kota Rembang ke daerah itu kira-kira sekitar 5 sampai 7 km. Melewati sawah-sawah yang agak sepi gitu, kemudian ada desa, dan itu kok bisa diketahui di mana-mana akhirnya. Banyak pengunjung yang datang dengan protokol kesehatan. Ternyata dia menggunakan pemasaran pakai digital. Baik. Jadi menginformasikan itu menggunakan internet. Mungkin Mbak Afifah bisa melihat itu di Google itu, coba pasar digital Brumbung. Itu nanti akan kelihatan. Itu diinisiasi oleh pemuda desa. Dengan semangat yang luar biasa hanya untuk mengangkat desanya supaya perekonomiannya bergerak di bidang pangan itu. Di bidang pangan. Nah, ini luar biasa dukungan dari Pak Bupati kemarin juga hadir di sana memberikan bantuan. Kami juga memberikan spot untuk bisa berdiskusi di sana, dan luar biasa sambutannya. Wah, jadi memang setiap daerah sebenarnya punya potensi ya Pak ya, potensi untuk bisa memasarkan sendiri hasil pangan lokalnya atau hasil. Termasuk di samping potensi untuk pasar itu juga edukasi, karena di sana juga dijual produk-produk pangan yang sudah tidak keluar lagi sekarang, misalnya gelali.
gelali itu. Nah, sekarang kan zaman dulu ini ada juga di situ. Kemudian ada singkong rebus. Kemudian juga ada dawet dari siwalan. Siwalan. Jadi produk-produk lokal dan itu relatif murah. Luar biasa. Jadi pengembangan itu bisa dicontoh untuk daerah lain, tetapi juga mengangkat potensi yang ada di daerah untuk menghidupkan ekonomi, ekonomi desa terutama. Ini dari produk-produk pangan. Ya. Wah, luar biasa. Ya, itu saja. Baik, jadi bisa mungkin diadopsi ya. Nah, di wilayah Ibu Ratri. Jadi ini memang awalnya ingin mengangkat perekonomian desa gitu ya Pak ya, di rumah itu. Iya, tapi inisiatif menjadi penting. Jadi inisiatif dan inovasi. Jadi kalau biasa-biasa saja di era sekarang tidak bisa. Kita kalau bekerja pun juga harus luar biasa. Karena sudah lingkungannya sudah beda. Iya. Nah, jadi semangatnya, inisiatifnya dibangun, tetapi inovasinya jangan lupa. Nah, ini apalagi sekarang kami masih ada, kemarin Bapak Gubernur juga menyampaikan bagaimana untuk meningkatkan ketahanan pangan, tapi juga membantu terhadap perbaikan lingkungan. Nah, kami juga punya program ini jangka pendek kaitan dengan Jateng Ijo Royo. Kami mempunyai benih, misalnya tanaman turi. Ini nanti akan kita bagikan kepada beberapa masyarakat yang berminat. Pohon turi, masih ingat itu turi? Ya, turi. Turi ini mempunyai karakter yang luar biasa. Kami masih ingat pada musim paceklik di Nusa Tenggara Barat. Itu di sepanjang Galengan dan sebagainya itu pohon turi. Karena pohon turi ini cocok untuk daerah kering. Tetapi semuanya bisa bermanfaat. Akarnya itu mempunyai bintil akar yang bisa meningkatkan kesuburan karena itu menangkap nitrogen. Kemudian mungkin kaitan daunnya bisa untuk pupuk. Kemudian bunganya bisa untuk itu sayuran untuk pecel itu. Nah, luar biasa. Iya. Nah, ini jadi pohon-pohon serbaguna yang kalau kita sebut itu sebenarnya pohon energi karena kayu-kayunya ini bisa untuk kayu bakar sebenarnya. Jadi untuk daerah kering sangat cocok. Mulai daerah Rembang ini wah cocok ini. Tiap hari bisa tetap karena daerah Rembang ini memang daerah kering. Karena pernah Pak bagaimana supaya Rembang ini tidak menjadi kering? Memang kondisi alamnya. Karena di daerah sana pernah pada saat musim kering mau diadakan hujan buatan, teknik modifikasi cuaca TMC. Tidak bisa. Karena apa? Awannya kurang. Nah terus mau dibangun bendungan. Sulit juga, karena apa? Sungainya nggak ada. Apa yang mau dibendung? Akhirnya apa? Embung. Menangkap air hujan untuk kita jadikan panen hujan. Kemudian ini bisa jadi tidak menjadi banjir dan sebagainya, bisa untuk menyiram irigasi. Pantas gitu. Ya kenapa di Rembang itu banyak embung. Iya, jadi bukan bendungan. Yang mau dibendung nggak ada. Mau dikasih hujan buatan pakai teknologi, awannya kurang. Mau disemai nanti nggak hujan. Baik, gitu. Wah ternyata setiap daerah di Jawa Tengah itu unik sekali. Baik, yang terakhir, apakah ada program khusus untuk mengedukasi masyarakat sih Pak dari dinas sendiri? Ya, jadi ada. Jadi memang edukasi ini kita bungkus menjadi KIE, jadi komunikasi, informasi, dan edukasi. Edukasi ini kami memang berbagai macam. Jadi ada yang edukasi ini bentuknya secara massal, misalnya kita sosialisasi, tapi di era pandemi ini kan tidak boleh berkumpul terlalu banyak, jaga jarak dan sebagainya. Kami juga bekerja sama mengangkat budaya daerah atau seni daerah. Ini juga kita kadang-kadang kita integrasikan. Jadi masyarakat itu kan, makanya di dalam program Gerakan Jogotongo itu ada 4 aspek yang akan dikembangkan oleh Bapak Gubernur, yaitu kesehatan harus tetap dijalankan karena pandemi masih berlangsung. Yang kedua adalah ekonomi jangan lumpuh. Walaupun ini resesi jangan lama-lama. Saya kira Jawa Tengah sudah mempunyai rasa optimis segera selesai. Supaya karena kalau terjadi kelumpuhan ekonomi ini mesti kemiskinan tambah, pengangguran tambah. Nah, kemudian di situ jangan sampai menjadi masalah sosial, makanya sosial keamanan. Aspek ketiga Jogotongo. Kemudian yang terakhir, walaupun kita itu menggarap semuanya, jangan lupa kearifan lokal, budaya, seni dikembangkan karena untuk membangkitkan semangat. Jadi kan kita tidak bisa terlepas dari
kearifan lokal kita. Ya. Nah ini tentu saja masing-masing daerah beda. Daerah Solo akan beda dengan Banyumas, akan beda dengan Rembang tadi. Jadi kita kembangkan sesuai dengan kondisi wilayah. Ini saya kira gerakan yang cukup luar biasa kaitan dengan gerakan Jogotongo. Artinya kita juga peduli, kepedulian sosial kita bangun. Jadi kalau ada masyarakat yang kekurangan, ya kita kepedulian kita bangun. Kemudian kesetiakawanan sosial kita bangun. Kemudian kohesi sosial. Jadi masyarakat ini jangan sampai terpecah-pecah gara-gara COVID, gara-gara ketakutan dan sebagainya. Ini harus kita bangun melalui guyub rukun gotong royong tadi. Nah, ini sangat luar biasa. Saya kira pembangunan yang berbasis kepada budaya ini menjadi penting, termasuk budaya ketahanan pangan. Jadi masyarakat kalau sudah sadar mengenai bahwa ketahanan pangan itu penting, saya kira apapun sumber daya pangan di sekitar kita itu bisa kita daya gunakan, terutama yang paling rajin itu kan ibu-ibu itu. Ibu-ibu itu melalui kelompok wanita tani kalau sudah berkumpul kemudian nanam itu wah sudah luar biasa. Luar biasa. Cuma Bapak Gubernur yang masih ini kalau ibu-ibu sudah ngumpul ini bahayanya ya tadi ngumpul-ngumpulnya itu. Jaga jaraknya lupa gitu. Nah, ini kan harus walaupun ngumpul itu tetap ingat bahwa Covid belum selesai. Ayo kita terus mencegah dan memitigasi jangan sampai dampaknya itu menjadi hal yang sangat merugikan bagi kita. Baik. Saya kira itu. Ya. Baik, dan tentu saja edukasi ini akan terus berlangsung ya Pak ya? Ya, sepanjang masa. Sepanjang masa. Edukasi ini harus sepanjang masa kita terus kembangkan semangat. Optimis, Walaupun belajar ya, optimis. Saya kira kalau kita menyemangati, karena banyak yang tidak semangat, ayo semangat. Nah, insya Allah nanti melalui MTA TV ini kita bisa sedikit memberikan istilahnya materi bahwa ketahanan pangan itu menjadi penyemangat bagi kita. Jangan sampai satu pun ada yang kekurangan pangan atau rentan pangan. Betul. Ini ya. Baik, luar biasa. Baik, terakhir Pak, kita sebelum tutup acara ini mungkin ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa. Apa sih yang ingin ditekankan karena pandemi juga belum selesai, apa yang harus kita lakukan? Ya, terima kasih Mbak. Jadi kepada para pemirsa MTA TV yang kami hormati, jadi Bapak Gubernur Jawa Tengah terus menggerakkan yang namanya potensi partisipasi masyarakat. Ya. Jadi era pandemi ini mari kita hadapi secara bersama, bergotong royong, bekerja sama. Insya Allah nanti kalau kita bersatu, saling menasehati, saling mengawasi, insya Allah kita akan bisa menghadapi apakah ini merupakan cobaan, ujian dari pandemi ini. Insya Allah nanti kita bisa atasi dengan sebaik-baiknya. Ketahanan pangan menjadi penting, sehingga mari kita bersama-sama untuk mendayagunakan sejengkal tanah, setetes air untuk ketahanan pangan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agus. Sudah jauh-jauh datang kemari mengedukasi kita semua, memberikan perasaan optimis bahwa meski pandemi belum berlalu, tapi insya Allah ketahanan pangan bisa kita usahakan bersama. Insya Allah, insya Allah. Baik, selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, demikian kebersamaan kita dengan Bapak Insinyur Agus Waryanto, SIPMM, Kepala Dinas Ketahanan Pangan atau Dishanpan Provinsi Jawa Tengah dalam rangka ketahanan pangan Jawa Tengah di masa pandemi COVID-19. Semoga tayangan ini memberikan manfaat untuk kita semua. Saya Afifah Hansa, mewakili segenap kru yang bertugas, mohon undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat mengikuti program kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.